Ya, Presiden Joko Widodo menyebut ada beberapa hal yang dibicarakannya dengan Surya Paloh, mulai dari pemerintahan, politik, hingga dinamika pemilu 2024. Lalu apa sebenarnya makna dari pertemuan ini? Kita akan membahasnya bersama Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Mbak Nitya. Mas Adi, ini kita mulai tebak-tebak buah manggis lagi. Kalau tadi kan Pak Luhut tidak mau mengeluarkan isi pembicaraannya. Tapi begini deh, Presiden kan menegaskan bahwa pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, tanggal 17 Juli ya, ini adalah hal biasa. Tapi ada nggak sih kemungkinan pertemuan ini mengubah arah politik Nasdem? Ya, secara prinsip sebenarnya kalau kita mau jujur, pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh ini kan membuat begitu banyak orang terharu, Mbak Nitya. Terharu ya, bukan kaget ataupun khawatir. Ya, kenapa terharu? Karena memang kurang lebih hampir setahun hubungan keduanya ini kan berada dalam titik didih yang saya kira cukup memanas ya. Hmm. Pada level Surya Paloh tentu saja selama ini tidak nyaman karena dipersepsikan sebagai partai politik, sebagai orang yang sudah dianggap bukan bagian dari teman koalisi. Beberapa kali pertemuan ketum partai tidak diundang gitu ya, baik Ya. di kantor ataupun di istana. Pada level Jokowi pun juga begitu. Jokowi sering dikritik misalnya oleh Anies, sering dikritik oleh aktivis-aktivis dan pengurus partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Bahkan dalam apel siaga, Surya Paloh secara terbuka menganggap bahwa revolusi mental yang selama ini menjadi jualan politik Jokowi itu dianggap gagal dan tidak maksimal. Tentu dalam pertemuan inilah yang kemudian saya sebut haru. Tentu terlepas dari apapun yang mereka bicarakan ya. Itu artinya apa? Kebukuan politik antara kedua tokoh ini sudah mulai mencair dan sangat mungkin ini juga akan mempengaruhi konstelasi politik kita ke depan. Ketika Anda mengatakan kebutuhan politik antara Jokowi dengan Surya Paloh, ini artinya apa? Karena kan gini, kita juga ingat bagaimana beberapa hari yang lalu setelah pertemuan Pak Surya Paloh mengatakan ada banyak yang dibicarakan dengan Jokowi. Di antaranya adalah mengenai cawapres. Kita akan dengarkan dulu. Ini saya ingin menghadirkan kembali pernyataan dari Pak Surya Paloh terkait dengan salah satu yang ditanyakan oleh Presiden Joko Widodo adalah mengenai sosok cawapresnya Anies Baswedan. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang putusnya. Hah? Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya, itu aja kira-kira begitu. Apa bentuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, Pak? Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa aja, dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya, kemungkinan ke arah itu bisa aja. Jadi kira-kira kalau menurut tebakan Anda, Mas Adi, urusan cawapres ini terkait dengan kebutuhan politik antar keduanya nggak? Ya, saya kira mutual understanding dan mutual interesting ya. Mutual understanding dalam konteks bahwa apapun judulnya, Surya Paloh ini pastinya enggan konfrontasi dan head to head secara terbuka dengan Jokowi. Ini adalah sahabat lama yang saya kira sudah bermitra dalam begitu banyak kontestasi politik, terutama Pilpres 2014 dan 2019 ya. Begitupun dengan Jokowi. Jokowi ini tentu di akhir masa jabatan politiknya tidak akan menambah daftar musuh politik dalam tanda kutip yang akan terus menjadi beban dan rongrongan politik. Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi penting ya minimal untuk mendamaikan suasana politik yang sekarang mendidih dan Jokowi ingin memastikan sekeras apapun perbedaan politiknya dengan Surya Paloh, bukan tidak mungkin keduanya tetap saling berkomunikasi. Pak Jokowi misalnya akan mendukung Ganjar Pranowo atau yang lain, sementara poros perubahan Prabowo apa namanya Surya Paloh misalnya tetap mendukung Anies, nggak ada soal. Dalam konteks era demokrasi inilah keduanya bertemu. Itu yang saya sebut sebagai apa namanya, Kebutuhan. iya saling kebutuhan. Jadi Oleh safe to say bahwa Jokowi sudah tidak mempermasalahkan lagi mengenai pencapresan Anies Baswedan. saya kira pernyataan Surya Paloh yang terkait dengan Jokowi kepo, ingin tahu soal siapa Cawapres Anies, ini kan ice breaking sebenarnya. Ice breaking politik untuk meredakan tensi politik antara keduanya. Selama ini kalau kita melihat Jokowi, rasa-rasanya rada-rada nggak nyaman dan bahkan mau ngomong tentang Anies pun itu tidak mau.
sungkan karena dianggap sebagai oposisi dan orang yang selama ini menjadi antitesa. Ketika Surya Paloh bicara tentang Jokowi ingin tahu siapa pendampingnya Anies, itu menunjukkan Jokowi pun tidak ada soal dengan Anies maju. Jokowi pun tidak ada masalah Anies kemudian bisa mendapatkan tiket pencapresan di 2024. Artinya apa? Ini ada satu kemajuan di mana Jokowi sudah mau bicara tentang Anies, sesuatu yang selama ini memang tidak pernah dibayangkan oleh publik. Jokowi itu agak enggan ketika bicara tentang Anies Baswedan ikut maju di 2024. Tapi dalam bayangan saya, sepertinya juga Surya Paloh akan ngomong atau sudah ngomong dengan Pak Jokowi di tengah hubungan politik yang seringkali turun naik dengan PDIP, di tengah hubungan politik yang juga sukar ditebak antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. The end of the day-nya, kalau Jokowi masih membutuhkan Nasdem sebagai mitra yang cukup loyal, maka Surya Paloh rasa-rasanya akan terus ingin menjadikan Jokowi sebagai sahabat lama dan terus ingin merangkul Jokowi sebagai orang yang pernah berjuang sama dalam Pilpres 2014 dan 2019. Itu Oke. yang sepertinya diomongkan oleh Nasdem kepada Jokowi. Sepertinya begitu ya. Jadi kalau melihat dari nampaknya sudah mulai baik-baik lagi, sudah mulai membicarakan soal masa depan begitu ya. Ini akan benar-benar terjadi nggak pertemuan antara Joko Widodo, Surya Paloh dengan Anies Baswedan menurut Anda, Mas Adi? Ya, saya kira akan ketemu. Siapa yang bisa membayangkan misalnya tiba-tiba PDIP itu juga bertemu dengan Partai Demokrat. Ini dua partai yang sepanjang 20 tahun bagaikan minyak dan air yang saling sulit untuk bertemu. Saling sulit, saling berkomunikasi. Bahkan belakangan satu sama lain mereka cukup mesra dan saling memuji. Saya termasuk yang juga hakul yakin bahwa Pak Jokowi dengan Anies Baswedan ini tinggal menunggu waktu untuk saling bicara dan saling bertemu. Ini yang saya kira sedang ditunggu betul oleh publik. Oke. Jadi keras apapun persaingan, sekeras apapun friksi politik, tapi dalam konteks komunikasi politik jangan ada sumbatan-sumbatan yang kemudian itu saling menghambat satu sama yang lainnya. Karena nitia satu hal, politik kita itu kan politik yang ya cepat sekali berganti musim. Hari ini teman, besok jadi Ya, lawan. tidak ada teman ataupun kawan yang abadi ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Kita juga akan lihat bagaimana apakah benar-benar akan bertemu dan sejauh mana nanti ada deal-deal politik antara kedua, kebutuhan antara keduanya tadi. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas.